Ada beberapa kiat untuk menghilangkan penyakit riya, di mana kita ketahui bahwa riya ini adalah ketika seorang beribadah ingin dilihat oleh manusia dan tidak semena-mena atau semerta-merta ditujukan langsung kepada Allah. Dan riya ini penyakit yang harus kita hindari, yang harus kita hilangkan. Sehingga para ulama menyebutkan beberapa kiat-kiat untuk kita menghindari, menjauhi dan menghilangkan penyakit riya ini. Yang pertama yakni menghilangkan adanya sebab-sebab riya. Seperti apa? Yakni seperti kenikmatan terhadap pujian orang lain. Jangan suka untuk dipuji dan mencari-cari pujian. Itu diantaranya. Kemudian menghindari pahitnya ejekan dan antusias dengan apa-apa yang ada pada manusia. Kemudian yang kedua, membiasakan diri untuk menyembunyikan berbagai ibadah yang dilakukan oleh kita, sehingga hati kita merasa nyaman dengan pengamatan Allah, dengan penilaian Allah saja terhadap ibadah dan kebaikan yang kita lakukan, tanpa harus mencari pamrih di hadapan manusia, apalagi mencari pujiannya, mencari sanjungannya, biar disanjung, dipuji sebagai orang yang alim, sebagai orang yang dermawan, dan sebagai orang yang luar biasa dalam masalah agamanya dan lain-lainnya. Sehingga banyak di antara ahli ilmu atau mungkin juga ahli ibadah yang terjerumus dalam permasalahan riya ini. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, kita ini harus berusaha melawan berbagai bisikan syaitan untuk berbuat riya, mengajak kita berbuat riya saat kita mengerjakan suatu ibadah. Lawan bisikan syaitan tersebut. Kemudian yang terakhir, memupuk rasa ikhlas di dalam hati dan diri kita. Tumbuhkan keikhlasan. Karena orang yang ikhlas adalah orang yang senantiasa memurnikan seluruh niatannya dari hal-hal kepada selain Allah. Orang yang ibadahnya ikhlas akan memurnikan tujuannya dan niatnya hanya untuk Allah dan meniadakan sekecil pun ruang untuk pujian ataupun penilaian manusia atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan orang-orang ikhlas tercermin di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 8 dan ayat 9. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Sembali berkata, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena Allah, mengharap keriduan Allah, la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura, dan kami tidak berharap balasan dan ucapan terima kasih dari kalian. Inilah cerminan orang-orang yang ikhlas ketika melakukan suatu kebaikan. Mudah-mudahan kita mampu meniru orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beribadah tanpa harus mengharapkan pujaan dari manusia atau bahkan mengharap adanya ucapan terima kasih dari mereka. Wallahu ta'ala a'lam.